Baik, kali ini saya akan mempraktekkan ya, bagaimana cara membuat sebuah kelas tim ya dari template yang sudah ada ya. Jadi di sini saya sudah punya beberapa kelas tim ya, baik yang saya buat sendiri ataupun yang saya ikuti gitu ya. Nah, kali ini saya akan membuat kelas tim dengan template ini, OGM 21 CLD ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama kita akan klik join or create team ya, sini. Kemudian kita akan create team ya, pilih create team ya. Create team, kemudian karena ini untuk pelatihan ya, kita pilih kelas. Ini. Nah, nah di sini kita tidak memasukkan nama dan deskripsi ya, tapi kita akan pilih yang create a team using an existing team as a template. Jadi kita akan menggunakan template yang sudah ada ya. Nah, caranya kita cukup klik ini. Kita cukup klik, kemudian kita pilih kelas yang tadi itu, OGM ya. Sebentar. Nah, ini ada banyak kelas ya yang sudah saya hide sebetulnya. Nah, ini. Kita pilih OGM 21 CLD. Setelah kita pilih, kita klik choose team. Ya. Nah, ini sudah muncul namanya. Nah, namanya kasih nama depan. Ya. Nama depan, nama kelas ya. Nah, kemudian kita centang tab team setting apps. Nah, untuk yang member ini kita jangan dicentang karena nanti pesertanya itu beda ya. Kita ambil peserta baru ya. Nah, kemudian kita klik create. Kita tunggu sampai kelasnya jadi. Nah, di sini saya menggunakan versi web ya. Kita menggunakan versi web. Selain versi web ada juga versi desktop ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini namun untuk versi desktop ini kita harus install ya. Agar tidak install, kita bisa menggunakan versi web ya. Bisa kita buka di Microsoft Edge ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan memasukkan siswa dan guru. Nah, pertama kita akan masukkan guru dulu. Ini kita masukkan, kita bisa, yang caranya bisa cari kata kunci ya. Misalnya Pak Tri. Nah, ini kita cari kata kuncinya, misalnya Pak Tri Budi ini, Pak Tri Budi Santoso ya. Kita ketikkan Tri, kalau sudah muncul profilnya kita tinggal klik. Kemudian Pak Agus ya. Nah, Agus Duyanto ya. Sudah muncul, kita tinggal klik. Ya, sudah. Kalau sudah, kita klik add. Nah, kemudian untuk siswa juga sama ya. Siswa juga sama, misalnya kita sudah tahu namanya ya. Kita ketikkan saja kata kunci namanya, satu kata ya. Sini Vitariani, maka akan muncul. Kita klik. Nah, setelah itu kita add. Nah, kalau misalnya siswanya banyak, kita akan menggunakan kode ya. Kita akan menggunakan kode ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Nanti untuk siswa yang banyak kita akan kirim kode. Nah, sebentar kita akan praktekkan. Nah, kalau sudah klik close. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat kelas dari template yang sudah ada. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Kemudian kita akan ganti nih. Kita akan ganti ikonnya ya. Caranya kita klik tanda pensil ini, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa menggunakan ikon-ikon yang sudah ada atau kita bisa mengupload. Nah, kalau kita sudah punya, misalnya kita tinggal klik upload ini, klik upload. Kemudian kita cari ikon yang sudah kita siapkan. Nah, ini ya. Kita klik, kemudian open. Nah, kalau sudah terunggah ya, kita sudah pilih, kita klik update di bawah. Nah, ini klik update. Nah, maka ikonnya sudah ya terupdate ya, sudah terganti. Itu ya. Nah, saya juga sudah berhasil mengganti ikon. Kemudian kita akan mengundang peserta yang lain ya. Tadi kan baru satu ya sebagai contoh. Sekarang kita akan undang menggunakan kode. Kita klik titik 3 di sebelah nama kelas. Kemudian pilih manage team. Kemudian cari setting. Nah, di sini ada banyak menu. Pilih team code. Nah, ini team kode. Nah, sini kita akan mengundang menggunakan kode. Karena ini baru kita buka, kita harus generate dulu. Kita klik generate.
Nah, maka sudah muncul kodenya ya. Ini kita tinggal copy ya, kemudian kita bagikan kepada peserta kita ya, menggunakan grup WA yang telah dibuat itu misalnya. Itu ya. Jadi sangat gampang sekali. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat kelas ya, yang juga kita sudah berhasil membuat kode kelasnya sehingga peserta yang lain bisa masuk. Nah, sekarang kita akan mengunggah materi. Nah, caranya mengunggah materi, kita bisa unggah dulu semua materi di channel general ya, atau di umum. Nah, kita akan unggah di sini ya. Kita klik general, di channel general ini kita pilih file. Nah, sini kita pilih file. Kemudian kita tunggu ya sampai muncul material kelas. Nah, ini kita muncul ya materi kelas ya, atau material kelas. Kita klik, kemudian kita akan upload di sini. Klik upload. Kita akan upload semua ya, karena ini ada banyak folder. Kita akan upload folder langsung. Kita klik folder. Nah, itu ada di download ya. Bentar, ini jadi ada banyak materi, ada 6 ya, ada 6 folder yang sudah dijadikan satu dengan materi 21 CLD. Kita akan upload ini sekaligus. Kita klik ini foldernya, kemudian klik upload. Kemudian klik upload lagi. Nah, maka ini sudah terupload ya. Nah, sudah terupload. Kita tunggu sampai ini selesai, ada 19 item ya. Kalau kita buka, nah ini sudah ada 6 ya, sudah ada 6 masuk. Nah, sambil menunggu ini selesai ya, kita akan ya ini sudah ya, sudah selesai cepat ya. Nah, ini kita sudah mengupload. Sekarang kita akan memoderasi ya channel kita agar peserta kita tidak bisa mempost di sana. Jadi hanya kita yang bisa mempost ya. Kecuali yang umum, ya umum kita biarkan ya. Yang kita akan moderasi adalah dari channel 1 sampai channel 9. Nah, caranya kita tinggal klik titik 3 di sebelah nama channelnya, kemudian pilih manage channel. Kemudian hidupkan, on-kan channel moderationnya. Ya, untuk yang lain dibiarkan ya, untuk yang lain dibiarkan sehingga nanti peserta kita bisa diskusi juga di sana untuk mereplay pesan yang kita kirimkan gitu ya. Jadi cukup dihidupkan saja, yang lain juga sama ya, manage channel kita on-kan, yang 3 juga manage channel kita on-kan, yang 4 juga manage channel kita on-kan, yang 5 manage channel kita on-kan, yang 6 manage channel kita on-kan, yang 7, yang 8, yang 9. Ya, semua channel sudah dimoderasi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunggah materi ya di channel 3 ya, di materi. Kita klik dulu. Nah, jika kita klik, ini akan muncul seperti ini. Kita akan klik new conversation. Nah, kemudian kita akan unggah berupa announcement ya. Kita akan berupa announcement atau pengumuman. Kita klik A ini. Kita klik A. Kemudian di sini muncul new conversation, ini kita ganti menjadi announcement. Klik announcement. Nah, maka muncul seperti ini. Ya. Untuk seperti ini kita akan tuliskan misalnya materi hari pertama misalnya. Ya. Materi hari pertama, kemudian subheadnya adalah materi kolaborasi. Nah, jadi kita di hari pertama itu materinya tentang kolaborasi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kasih pengantar ya, Pak Ibu, silahkan pelajari ya, materi kolaborasi berikut. Jika ingin mempelajari semua materi, karena tertutup ya, saya kecilkan dikit. Nah, dapat dibaca di sini. Nah, nanti kita akan taruh link di sini ya. Nah, kemudian kita akan sebelum kita unggah materi ya, kita akan setting sedikit untuk ininya, gambarnya ya. Kalau misalnya kita mau ubah warna, kita tinggal pilih ini. Kita mau pilih warna yang mana gitu ya. Kita mau pilih warna yang mana. Nah, kita klik sini. Nah, saya warna yang ini. Nah, maka akan berubah. Kalau misalnya mau pakai gambar juga bisa. Kita klik gambar ya, select a background. Gunakan gambar yang sudah ada atau mau buat sendiri ya, sesuai dengan ukuran yang ini gitu ya. Saya akan coba dengan membuat yang sudah ada saja. Kita pilih gambar yang sudah ada, kemudian kita pilih kelas. Karena ini materi, saya pakai yang pertama. Klik tuh. Nah, sudah berubah ya. Nah, sekarang kita akan mengunggah materi yang sudah kita unggah tadi. Nah, caranya kita klik tag ini, tag attachment ya, atau lampiran ini, kita klik.
kalau tidak muncul kita klik lagi. Ya, kita klik lagi ya. Nah, sampai muncul sini. Jadi ada browse theme channel, and channel ya. Karena tadi kita sudah unggah di channel. Nah, sekarang kita klik ini. Nah, ini masih ada di channel materi, kan masih kosong ya. Kita back dulu ke atas. Nah, cari general. Nah, sudah materi kelas. Ya, jadi cari yang tadi ya, yang sudah diunggah tadi. Kemudian pertemuan pertama, story pertama, 1.1, share link, share a link. Nah, maka langsung akan terbawa ke sini. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, sama caranya. Kemudian ya, kalau hilang kita ulang lagi setelah klik tadi. Harus tepat ya, nggak mau ya. Kita ulang lagi. Ya, harus tepat ya, sehingga tidak keluar. Ya, sekarang materi kedua, 1.2, share a link. Sudah ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melampirkan link ya. Tapi untuk itu kita simpan dulu nih. Kita simpan dulu, ini kecil. Saya kecilkan dulu biar kelihatan share-nya. Ini untuk memposting kita tinggal klik ini, tanda panah ini ya, send ini ya. Kita klik send. Ya, maka ini sudah berhasil kita post ya. Nah, materinya sudah berhasil kita post. Nah, sekarang kita akan melampirkan semua materi di sini ya, di sini ini ya, kita lampirkan link ya. Caranya kita ke general dulu, kemudian cari filenya ya, file yang tadi, yang CLD ini. Nah, ini kita centang, kemudian kita copy link ya, klik copy link, Nah, ini jadi nanti akan bisa diakses oleh rekan-rekan kita yang sudah punya akun Guru Inovatif ya. Karena sudah semua masuk kelas, jadi kan sudah semua bisa ya. Kita salin ya, kemudian kita kembali ke materi. Nah, kembali ke materi. Nah, sekaligus ini cara mengedit ya. Ketika sudah kita post, kita bawa saja kursor ke atas postingan ini ya, sehingga muncul titik 3 ini. Kemudian kita klik, kemudian kita edit, klik edit. Nah, kemudian ini sudah bisa kita edit. Cari, klik di sini, kita klik 2 kali ya, atau kita blok. Kemudian ada di sini insert link, kita klik. Nah, nanti yang di text display-nya adalah di sini, linknya kita tinggal paste di sini. Nah, linknya yang tadi ya, kemudian kita klik insert. Nah, maka ini sudah berhasil ya, sudah berhasil insert link. Nah, kemudian kita tinggal simpan lagi, kita tinggal kirim lagi, kita tinggal centang ya, tinggal centang ini, kecilkan lagi dikit. Nah, kita klik centang, done. Nah, maka ini sudah berhasil kita edit. Nah, sudah berhasil ya, sudah berhasil kita edit. Ini sudah ada link. Ketika diklik, nanti akan menuju ke materi yang sudah kita copy tadi linknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar semuanya, tinggal klik itu. Sudah. Kemudian selanjutnya kita akan mempost announcement di lebih dari satu channel ya. Misalnya kita administrasi ya, kita di menu administrasi kita akan mempost absen. Kita klik administrasi dan laporan nanti ya, di administrasi dan laporan channel 1 dan 9 ya. Kita klik new conversation ya. Kemudian klik A ini kita ganti menjadi announcement. Kemudian gambarnya mungkin kita ganti ya. Choose illustration yang sudah ada. Ini absen, mungkin disesuaikan ya, mau pakai yang mana. Kita pakai yang ini saja. Done. Oke. Kemudian absen hari pertama itu misalnya. Rekap absen hari pertama, hari 1 gitu ya. Misalnya pengumumannya Bapak Ibu silakan cek rekap absen hari pertama di sini. Nah, nanti tinggal kita kasih link ataupun kalau mau dilampirkan attachment boleh ya. Nah, kemudian kita akan post selain di administrasi juga di laporan ya. Kita klik ini, post in multiple channel. Kita klik. Nah, kemudian kita select channel. Klik. Nah, kita cari sekarang channel di kelas yang mau kita
bagikan ya. Misalnya ini adik ke BM21. Nah, tadi source-nya atau sumbernya di sini ya, administrasi. Sekarang kita akan bawa ke channel 9. Kalau tidak muncul berarti di hide ya. Kita tinggal klik hide, unhide ya. Ini 9 kita centang. Nah, berarti nanti sudah di 2 channel masuk ya. Kita klik update. Nah, ini sudah muncul ya, channel 1 dan 9. Kalau sudah ya, saya kecilkan dikit. Kalau sudah, kita tinggal klik kirim ya. Kita tinggal klik kirim ini, send ya. Klik. Nah, maka nanti ini sudah ada di channel administrasi dan juga di channel laporan. Nah, sudah ya, kita sudah berhasil mempost di 2 channel. Jadi sangat mudah ya. Jadi sekalian kita mengirim. Nah, kemudian ya, selanjutnya kita akan membuat dan mengelola meeting di channel ini ya. Jadi kita akan membuat meeting di room meeting ya. Maksudnya di room meeting ya, di channel 4 kita akan membuat jadwal meeting. Nah, caranya kita klik nomor 4 ini, kemudian di bagian kanan ini ada meet ya. Kita klik segitiga ke bawah ini. Sini ada 2 pilihan, meet now dan schedule a meeting. Kalau meet now berarti langsung ya, hari ini langsung meet gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita jadwalkan dulu, kita klik schedule a meeting. Nah, ini biasa ya. Jadi seperti membuat meeting di kalender ya, kita kasih judul dulu, pertemuan hari 1 gitu ya. Nah, kemudian kita undang dulu siapa sebagai presenter ataupun yang membantu kita saat meeting. Misalnya kita undang Pak Tri gitu ya, dan Pak Agus. Ya. Kemudian waktunya kapan? Nah, sekarang tanggal 21 ya, misalnya ini besok. Besok pukul 4 misalnya, sampai 6. Nah, 2 jam misalnya ya. Itu. Nah, ini sudah otomatis ada di channel ya. Sudah, deskripsi bisa dikosongkan. Kemudian klik send. Ya, sudah. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul di sini jadwal kita. Pertemuan hari pertama itu besok ya, pukul 4 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengatur settingannya ya. Kita klik saja lagi. Kemudian di titik 3 ini ya, di sebelah kanan ini titik 3 ada meeting option. Kalau kita klik titik 3 ini muncul meeting option ya, kita klik, maka akan muncul setting meetingnya ya. Kita tunggu. Ini karena sinyal ya. Nah, sudah. Nah, ini akan muncul berbagai pilihan ya. Misalnya siapa yang bisa bypass the lobby gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan, misalnya mau ke semua orang atau people in my organization and guys gitu ya. Karena ini di awal ya, kita bisa people in organization dan guys. Jadi yang masuk pakai akun lain juga bisa gitu ya. Kemudian ini bisa diaktifkan gitu ya. Sekarang organizer, siapa yang akan membantu kita gitu ya, untuk meeting ini, misalnya Pak Budi gitu ya. Kemudian siapa yang presentasi. Nah, apakah semua orang gitu ya, atau people in my organization dan guys, atau specific people. Kalau specific people itu siapa? Misalnya Pak Agus gitu ya. Nah, itu misalnya ya. Untuk mic dan kameranya apakah mau diaktifkan atau tidak, ini tergantung keperluan ya. Jika sudah klik save ini. Klik save ya, klik save. Ya, maka ini sudah disetting gitu ya. Sekarang kita bisa klik close. Sudah. Kemudian selain kita membuat di channel, kita juga bisa mengcopy link. Nah, ini copy linknya ada 2 ya, di atas juga ada nih. Kita tinggal klik copy link gitu ya. Kemudian kita catat di note misalnya. Kita catat di note link meet 1. Kita paste ya. Kemudian alternatif kedua ya, kita bisa mengirimkan meeting ID dan passwordnya. Kita copy,
bawa juga ke Node. Nah, jadi nanti kita bisa bagikan, nanti ini bisa sebagai alternatif kalau misalnya peserta diklat kita tidak menemukan link di channel gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengelola meeting ya saat sudah meeting gitu ya. Jadi tadi kan sebelum ya, sekarang kita sudah setelah meeting gitu ya. Nah, kita akan join, klik join. Nah, ini kalau di versi aplikasinya kita bisa langsung ya, kita aktifkan kameranya, kemudian kita pilih background filter dulu ya sebelum kita masuk. Misalnya kita pakai yang sudah ada gitu ya, misalnya pakai yang ini yang sudah pernah diupload ya, atau mungkin ini kameranya mati ya, kameranya mati, kita di setting dulu, kita pilih kamera. Oh ya, karena pakai dua kamera ya, jadi yang di OBS pakai, yang ini pakai, jadi nggak mau ya. Ya nggak apa-apa. Jadi yang penting ini caranya adalah ini, kita tinggal background effect ya, atau background filter, kita tinggal pilih gambarnya. Kalau sudah, kita klik join. Jadi karena dipakai oleh aplikasi perekam layar, jadi nggak mau. Ya. Sekarang ini sudah join ya. Nah, di sini kita matikan mic. Kita menunggu satu peserta yang masuk. Kita akan coba masuk dengan akun yang sudah diundang. Nah, sambil menunggu, saya jelaskan sedikit, mungkin saya rekam langsung ya. Kita klik more, caranya merekam, kita klik more, kemudian kita cari start recording ya. Kita cari start recording, kita klik. Nah, maka ini kita tunggu sebentar ya. Start recording and transcription. Sampai di sini tanda merah. Nah, ini sudah start recording ya. Jadi ini sudah mulai direkam gitu ya, sudah mulai direkam. Kemudian kita akan tunggu satu rekan kita untuk masuk ya. Ini sudah ada yang masuk ya. Sudah ada yang masuk satu peserta ya. Kemudian kita lihat di sini. Sini pesertanya di sini, kita klik people. Nah, invite presenter ya, sebagai presenter ya. Nah, sini sebagai presenter ya, karena kita undang tadi, kita sudah masuk di sini. Nah, cara memute, misalnya ini pesertanya ribut ya, kita tinggal mute di sini. Atau misalnya kita tidak izinkan semua untuk menghidupkan mic. Nah, ada di sini di participant di 3 ini, kita klik, kita bisa mute all, jadi semuanya mute gitu ya. Ataupun kita bisa disable mic-nya, sehingga peserta tidak bisa menghidupkan mic gitu ya. Nah, semuanya disable, tidak bisa menghidupkan mic gitu ya, tandanya sini. Kemudian kamera juga bisa disable, dia tidak mengganggu gitu misalnya. Nah, ketika kita mau mengizinkan, berarti kita tinggal allow ya, allow mic for attended. Nih sudah aktif lagi. Kemudian kamera juga allow kamera ya. Nah, dengan demikian peserta akan bisa menghidupkan kamera dan juga mic-nya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur meeting option-nya ketika sedang berlangsung. Misalnya kita mau edit ya, kita klik more. Nah, sini ada meeting option, klik meeting option. Nah, kemudian sini sudah muncul ya seperti yang tadi ya, yang di web. Kita apakah yang di lobby ini mau kita ubah lagi ke everyone misalnya gitu ya, karena banyak nggak bisa masuk gitu misalnya, kita tinggal ganti saja. Kemudian organizer-nya mau ditambah misalnya seperti itu, jadi tinggal disesuaikan. Setelah itu kita klik save yang di bagian bawah.
Kalau sudah kita bisa X. Ya, itu. Kemudian ketika sudah berakhir, ya kita sudah berakhir, kegiatan sudah berakhir, kemudian rekaman kita bisa hentikan. Caranya kita tinggal klik more ini, kemudian stop recording. Kita klik stop recording, kemudian stop recording and transcription. Ya, maka ini sudah berhenti direkam, gitu ya. Sudah berhenti direkam, kemudian kita tinggal meninggalkan atau menutup Meet. Kita klik segitiga terbalik ini, jangan leave ya, tapi end meeting. Kalau leave saja berarti meetingnya masih. Kita klik end meeting, klik end meeting, end. Ya sudah. Nah, maka ini bisa kita close ya. Ya, kita bisa close. Kita akan lihat. Nah, sini sudah sudah selesai ya. Nah, ini karena 2 kali masuk ya. Tadi sudah dibuat report juga. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi rekamannya sudah jadi gitu ya. Rekamannya sudah jadi. Nah, sekarang rekamannya sudah jadi ini kita bisa kirimkan lagi. Nah, kita tinggal klik tiga ini, kemudian get link, gitu ya. Get link kita copy. Nah, bawa ke ya, rekaman meeting. Gitu ya. Kita new conversation lagi, kita klik A lagi, klik announcement, kemudian rekaman meeting hari 1 gitu misalnya. Nah, kemudian ini bisa kata-kata ya. Silakan simak rekaman meet pertama hari 1. Nah, caranya kita tinggal di sini misalnya. Nah, kita tinggal lampirkan link di sini. Di sini kita blok, kemudian kita klik insert link. Kita paste di sini. Ya, kemudian insert. Nah, kalau sudah ada di sini ya, sudah ada di sini linknya, kemudian kita tinggal kirim. Nah, itu akan muncul ya, akan muncul di bawah sini. Kemudian kita tinggal kirim, klik kirim. Ya. Nah, maka sudah berhasil kita membuat atau memindahkan link rekaman ke rekaman meeting, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita kembali ke room meeting dulu. Kemudian attendance report. Nah, ini ya. Kita bisa unduh langsung di sini ya. Atau kita bisa lihat di sini dulu di meetingnya ini. Ya, klik masuk lagi ya ke meetingnya. Kemudian klik attendance. Nah, attendance ya. Nanti akan kelihatan di sini dengan rapi ya. Kita dengan rapi. Kemudian ini lama. Cukup lama ya. Nah, ini sudah muncul downloadnya ya. Jadi nanti akan kelihatan siapa aja yang masuk gitu, dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kemudian kita tinggal download sini. Atau yang tadi juga boleh sebenarnya, tinggal download ya. Nah, ini sudah terdownload. Kita bisa cari di download ya. Nah, ini pertemuan hari pertama report. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kita buka coba. Ya. Jadi ini bisa kita sebagai laporan, sebagai laporan untuk penyelenggaraan pelatihannya ya. Jadi sangat jelas sekali ya. Nah, ini juga sebagai rekap ya, bisa juga kita kirimkan ya. Bisa kita kirim ke kelas yang tadi ya. Kita bisa kirim di kita close dulu. Kita bisa kirim di administrasi ya tadi ya. Administrasi. Kemudian kita edit yang ini, rekap absen ya. Kita edit. Kita bisa lampirkan karena kita sudah unduh. Kita bisa lampirkan dari upload my computer. Nah, ini ya, kita bisa lampirkan open. Nah, kita tunggu sampai selesai.
nggak jadi di sini ya, karena sudah terlampirkan. Kita centang. Ya, sudah diedit ya, sudah diedit. Kalau kita edit di sini, kita lihat di laporan apakah teredit juga. Ya, sama ya, teredit juga ya, karena memang sudah disetting untuk di 2 channel. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat atau mengelola penugasan ya. Kita akan coba kita membuat penugasan di menu segment. Nah, di menu segment, kita klik segment. Nah, kemudian kita akan menggunakan segmen yang sudah ada ya. Caranya kita tinggal create ya, kemudian kita from existing. Kalau ini segmen dan quiz kita buat dari awal ya, karena ini kita menggunakan yang sudah ada. Kita klik from existing, kemudian cari ini dari yang kelas yang sudah ada ya, OGM CLD21, kemudian klik choose. Nah, kita akan mulai dari pretest ya. Ini kita klik pretest, kemudian kita lebih besar ya. Kita pilih sini ya. Nah, ini sedikit tertutup ya. Kita choose. Nah, kalau sudah, nah ini kita tinggal edit ya. Kalau misalnya sudah pas, kita biarkan ya. Ini untuk semua siswa. Kemudian kalau misalnya mau, ini untuk yang baru masuk kelas ya. Jadi kalau ada siswa yang baru masuk bisa langsung mengerjakan gitu ya. Kemudian ini untuk penjadwalan, kalau mau dijadwalkan. Kalau tidak, karena langsung, kita langsung saja. Kemudian ini juga kita mau taruh di channel apa namanya, pretest ya, karena ini pretest di channel 6. Jadi kita edit ini, kita edit, kita cari channel pretest channel 6 ini, kita pilih ya, kita pilih. Kita pilih di sini, tinggal centang sekali ya. Pretest ini tidak mau muncul ya. Kita save dulu ya, kita save dulu. Jadi dia masuk di draft ya. Kalau kita save, kita masuk di draft. Saya akan buka yang di sini ya, segmen, biar bisa dikecil-kecilkan, biar tidak tertutup dengan wajah saya ya. Kita ke draft ya, kita ke draft. Jadi sudah tersimpan juga di sini. Kita buka, kemudian kita, oh baterainya habis, bentar. Baterai habis. Ya, sudah. Jadi kita lanjutkan yang tadi ya. Kita ganti ya. Kita ini kan secara general ada di cara apa namanya, otomatis ada di general ya. Kita edit, kita bawa ke pretest ya. Kita pretest. Nah ini tadi tidak muncul ini. Kecilkan dikit. Klik done ya. Klik done. Nah itu sudah. Kalau sudah, kita klik save. Jadi ini sudah ditugaskan ya. Kita save. Ini sudah ditugaskan ya. Sudah ditugaskan kepada siswa ya. Kemudian kita buat yang kedua. Misalnya from existing ini. Dari sini kita pilih kelasnya. Yang kedua adalah menyusun modul ajar ya. Kita klik. Nah, ini juga kalau misalnya sudah sesuai, kita tinggal apa namanya, kita tinggal pindah ke edit ini ya, artinya biar ada juga di channel tugas ya, 7 done ya. Kalau sudah, kita tugaskan selesai. Nah, yang terakhir kita akan buat untuk
di kelas ini, kemudian kita cari post test ini yang terakhir. Nah, kita next. Nah, untuk post test baru kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan ini, kita edit schedule-nya misalnya tanggal 23 gitu ya, jam segini gitu ya. Post date, due date. Misalnya tanggal 22 mulainya pukul berapa? Pukul 22 mulainya pukul 8 misalnya. Nah, due date berarti sampai ya, sampai. Jadi ini di post ya, due date-nya sampai tanggal ini, sampai tanggal 23 gitu ya. Kita klik done. Itu, jadi ini akan terjadwal. Kemudian kita bawa juga ke menu post test ya. Post test, kita done ya, sudah. Kalau sudah di schedule. Klik schedule, maka ini akan terjadwal ya. Ini di schedule ya. Nah, jika sudah kita akan memeriksa ya. Kita akan memeriksa hasil siswa gitu ya. Hasil dari siswa kita di post test dan di pretest dulu, pretest dan menyusun modul ajar gitu ya. Nah, kita akan coba. Karena ini belum mengirim ya, kita akan tunggu beberapa saat sampai siswa kita mengirim jawaban ya. Ya, baik, kita akan cek ya. Kita akan cek serta kita gitu ya, apakah sudah berhasil turn in. Kita akan coba untuk memeriksa gitu ya. Kalau misalnya sudah kita mengirim gitu ya. Yang ini sudah pretest ya, yang pretest. Nah, kita lihat ini sudah turn in ya. Ini sudah turn in. Ini sudah mengirim, kita klik. Nilainya adalah 10 ya, 10 dari 100 ya. Nah, jadi banyak salah ya. Banyak salah, enggak apa-apa karena ini percobaan ya. Kita close. Kita bisa mengisi feedback gitu ya. Atau kita kembalikan dulu ya. Kita centang, kalau ada banyak berarti semuanya ya. Kemudian turn in, return. Nah, ini kita sudah kembalikan ke siswa ya. Kita sudah kembalikan ke siswa. Ya. Jadi ini sudah dikembalikan ya. Nah, kemudian menyusun bahan ajar atau modul ajar. Nah, ini juga sudah mengumpulkan ya. Kita tinggal klik. Ya. Nah, kita bisa baca di sini ya, kita bisa baca. Kemudian kita langsung buka rubrik ya. Kita buka rubrik untuk identitas ya. Untuk identitas apakah sudah benar ya. Identitas sekolah gitu ya. Mata pelajaran. Nah, sepertinya ini belum lengkap. Nah, kita kasih nilai sesuai rubrik ya. Kita kasih nilai sesuai rubrik. Kemudian yang kedua rubriknya kita tinggal kembali. Saya ini 3 juga ya setelah dicek. Kemudian ini juga 3. Yang terakhir ini 4. Yang terakhir 3 misalnya. Ya, sudah. Dan ini dapat nilai 80. Jadi otomatis ya. Otomatis sesuai dengan poin yang kita kasih. Kalau sudah kita done. Nah, kemudian kalau kita mau kasih feedback, nah, sudah bagus itu misalnya. Nah, karena sudah nilai minimal ya 80 itu misalnya. Nah, kalau sudah kita kembalikan, kita klik return ya. Kita klik return, ini tertutup ya. Nah, ini sudah dikembalikan ke siswa ya. Sudah di return. Ya, kita bisa close. Nah, jadi semua tugas siswa yang sudah dikirim sudah diperiksa ya. Jadi untuk ini sudah ya. Yang lagi satu adalah yang ini, yang post test ini masih terjadwal ya. Kemudian kita bisa mengecek nilai siswa di grade ya. Di grade ini, di menu grade ya. Ini nanti akan kelihatan di sini. Ini modul ajarnya dapat 80, pretestnya dapat 10. Nanti kalau sudah post testnya dari sini lagi. Dan ini bisa diekspor to Excel ya. Kita klik ini. Nah, ini akan terunduh berupa
Jadi ini masih dalam CSV ya, nanti bisa kita ubah menjadi tabel gitu ya. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya bagikan, yang dapat saya tunjukkan untuk membuat dan mengelola kelas tim ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.